Assalamualaikum dan selamat malam. Dengar suara saya? Enggak, Prof. Saya oke. Ya, sambil nunggu temennya yang lain, silakan absensinya bisa diisi. Kemudian materinya juga ada terlambat masuk karena baru selesai ujian ini apa sertifikasi Microsoft mengenai AI apa generatif AI artificial ujiannya soalnya kan online. Oke. Mulai komputer itu semuanya sudah nggak perlu lagi datang langsung di tempat masing-masing. Dua Oke, baik kita teruskan materinya. Tolong diaktifkan ya ininya screen-nya. Ya, jadi materi selanjutnya adalah terkait dengan klasifikasi masih masih supervised learning ya, yaitu klasifikasi menggunakan KNN ya, nearest neighbor classifiers. Terlihat, Prof. Oke, ada yang sudah pernah belajar ini KNN atau di materi sebelumnya ada nggak di kelas yang course yang lain apa namanya subjek modul yang lain mata kuliah lain terkait ini? Belum ya? Belum. Ya, anggotanya ya, dianggap member. Ini biasa disebut juga dengan lazy learners ya. Jadi sebetulnya kita ini siapa kita ini bisa dilihat dari orang-orang di sekitar kita. Intinya begitu kalau di apa itu ya karakternya mirip dengan kita. Ini dipakai apa yang ada dia sisi data tersebut. Ya, data itu ada di mana, dia karakternya itu seperti yang data-data yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi objek itu ada di mana. Ya, sama kayak kita bergaulnya dengan siapa, berteman dengan siapa, ya itulah mencerminkan kita sebenarnya.
Jadi dalam memilih teman, memilih kawan itu juga berhati-hati. Kita mengenal semua orang, siapa orang kita berteman, ya, atau kenal dengan banyak orang. Tapi teman dekat kita itu mungkin harus dilihat-lihat karena itu yang akan mempengaruhi karakter kita selanjutnya. Akan menjadi apa, seperti apa ya. Jadi ini sebetulnya dalam kehidupan juga seperti itu. Ada di classifier nearest neighbor juga dia menggunakan prinsip itu. Jadi objek itu berada di dekat objek yang mana. Nah, itulah dia sebenarnya. Jadi dikategorikan ke dalam objek tersebut ya atau diklasifikasikan. Ya kan ada kata orang bijak berkawan dengan orang alim menjadi alim, berkawan dengan penjahat ya jadi penjahat gitu. Jadi harus dilihat lingkungan kita seperti apa, kemudian kita memilih teman seperti apa, itulah akan menjadi apa diri kita. Ya. Nah ini nearest neighbor, ya, bentar. Terlihat di sana. Jadi learning objektifnya adalah explain the concept. Kelihatan nggak? Berganti nggak slide-nya? Ganti, Pak. Ganti ya, sudah ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, udah ngomong udah ganti halaman berikutnya, tapi masih tetap di halaman 1 kan nanti nggak nyambung. Jadi explain the concept of lazy classifiers atau lazy learners. Ya. Biasanya disebut dengan lazy learners karena ini cara yang paling mudah untuk mengklasifikasikan objek adalah cari siapa di sekitar objek tersebut. Ya, explain how nearest neighbor, ya how it works ya, and different parameters or configuration. Kemudian concept of decision boundaries of classification method and identify common issues related to the use of the distance. Ya, nanti akan diukur jaraknya karena jarak yang dekat itulah yang akan menjadi yang akan mengklasifikasi objek ini sebenarnya. Oke, jadi pada prinsipnya adalah sama seperti yang kita buat ya dengan klasifikasi yang lain. Ya, jadi dia akan klasifiernya ini ya. Jadi ada atribut apa saja ya kemudian nanti diklasifikasi ke ini adalah deskriptornya ya. Ini adalah atribut. Jadi ini adalah klasifiernya atau kelasnya ya. Decisionnya itu. Jadi apakah dia masuk kategori A, B, C, kelasnya yang mana nantinya. Nah, jadi nanti store the training record and use the training record to predict the class label ya of unseen case. Jadi setelah training recordnya selesai, nanti dapatkan training record itu untuk memprediksi kelas yang kita belum tahu kelas itu. Ya, dan ini ada istilah instant based classifiers ya. Ya, contohnya adalah rote learners, kemudian nearest neighbor. Ini yang akan kita pelajari. Jadi nearest neighbor ini search training set for instant ya that most resemble or the unseen new instant. Nah, jadi yang nanti kita tidak tahu akan ditentukan atau diklasifikasikan masuknya ke kategori apa. Nah, uses K closest point. Jadi menggunakan K ini sebagai closest point-nya ya untuk nearest neighbor ya to perform the classification. Ini ilustrasinya nearest neighbor classifiers ini basic idenya adalah if it walks like a duck then walk ya like a duck then it's probably a duck. Jadi ini test recordnya ya. Kemudian ini kita mau lihat jadi ini kayak katakanlah sebagai test record. Ini yang akan jadi standar. Ya, kemudian kita mau lihat nih objek-objek yang lain ini training recordnya. Ya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, ada 5 objek training record. Ini standar recordnya. Nah, kita akan melihat objek mana yang dekat dengan test record, itulah dia seperti test record. Ya, intinya seperti itu. Jadi siapa yang dekat dengan ini, maka itulah gitu. Ya, artinya
test record ini dia akan sorry, ini objek yang ada, ini yang tes yang akan kita uji. Ya, terbalik ya. Ini akan diuji. Ini masuk kategorinya apa? Kategori ini atau ini. Ada 5. Jadi 5 di situ. Kemudian ini data ini kita tidak tahu. Test record itu unknown ataupun unseen. Yang belum diketahui. Ya, yang ini kita sudah tahu. Yang sebelah kiri yang ada 5 itu kita sudah tahu. Yang kita ada satu objek yang kita tidak tahu. Nah, kita caranya adalah compute the distance. Jadi menghitung jarak objek ini, objek testing ini, objek yang ini. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, ke sini, dari sini ke sini. Ini. Nah, itu objek itu mana yang paling dekat dengan test record sin data ini. Nah, itulah nanti dia kategorinya masuk ke situ. Ya, jadi kalau dia katakanlah ini seperti duck, ya, maka ini pun kuak itu pun akan menjadi seperti duck. Jadi seperti katakanlah dia yang ini adalah ini, ya ini yang paling dekat misalnya. Ya, nah ini paling dekat ya ini kita klasifikasikan dalam objek ini. Gitu, ini konsepnya ya. Jadi definition of nearest neighbor ya. Jadi kita misalnya ini ada objek yang kita belum tahu nih X. Objek yang sudah diketahui adalah plus dengan minus. Ya, plus and minus ini kita gitu. Nah, kemudian ada satu objek yang kita tidak tahu nih. Nah, lokasinya di mana objek itu? Ternyata lokasinya di sini. Oke. Nah, maka tentukan nearest neighbor. Nearest neighbor, one nearest neighbor ya. Itu adalah ini yang pertama. Kemudian ini artinya satu kan ya, satu. Nearest neighbor-nya karena kita misalnya requirement-nya satu, jadi satu. Kemudian to nearest neighbor ini berarti dia ada 1, 2 karena dia minta 2, jadi ada 2 dengan ini. Sekarang kalau 3 bagaimana? 3 cari lagi yang paling dekat. Ternyata ini yang ketiga. Jadi inilah k nearest neighbor-nya untuk 3. Hanya ada 3. Jadi k nearest neighbor of a record X are the data point that have the k distance to X. Tergantung kalau k-nya 1 ya berarti kita cari 1 aja yang paling dekat dengan X. Kalau 2 terdekat. Kalau 3 ya cari 3. Ya, ini konsep itu. Nah, disebut KNN. Kalau tergantung berapa kita request-nya ada berapa yang akan dihitung. Kalau 3 ya berarti 3 nanti. Nah, ini neighbor classifier. Nah, jadi requires 3 things ya. The set store record ya. The set yang di store ini. Nah, contohnya ini kan. Misalnya ini kita minta K-nya 3. Jadi ini K3 nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3 yang dekat dengan unknown ataupun unseen record. Nah, itu. The value of K, the number of nearest neighbor. Value K-nya ini, K-nya berapa ini? K-nya berapa? Tahu nggak K-nya berapa itu? 3, Pak. 3. Karena kan yang paling dekatnya kan 3. Yang dalam lingkaran itu 3. Jadi K-nya 3. Value of K, number of neighbors to retrieve. Dan nanti kita hitung distance metriknya. Ya, to compute the distance between record. Nanti dihitung unknown ini berapa, ke sini berapa jaraknya, ke sini berapa jaraknya. Ketiga tetangganya itu, neighbor-nya itu. Ya. Kemudian ya, choosing the value of K ya. Jadi memilih K ini juga nggak bisa sembarang. Apakah kecil atau besar, apakah 1, 3, 5 dan seterusnya. Ya karena kalau K-nya terlalu kecil ya sensitive to noise point. Kalau terlalu kecil, terlalu sedikit, nanti kalau ada noise itu terlalu sensitif. Kalau K-nya terlalu besar, juga neighborhood may include points from other classes. Jadi bisa saja tetangganya salah ngambilnya. Sudah masuk tetangga lain, klaster yang lain, atau grup yang lain, klasifikasi yang lain, tapi dia terambil juga di klasifikasi ini.
Ya, itu juga harus hati-hati dalam menentukan K, berapa K-nya itu. Apa yang K ini yang untuk nearest neighbor. Ya. And then determining the class label, ya, take majority vote, ya, of class labels among the K nearest neighbors. Ya. So every neighbor has the same impact. And then choose, ya, pilih odd K values for binary classification. Dipilih ganjil ya kalau binary classification ya. Ya, kemudian sensitif to the choice of K and skew cluster distribution ya. Kemudian baru dia akan bobotkan ya. Weight the vote according to the distance ya, or weight factors. Ini distance measure-nya ini ya, compute the distance between two examples ya. Dia ada dua cara. Yang pertama adalah Euclidean distance ataupun dengan Manhattan ataupun city block distance. Ya, ini yang Euclidean distance ya formulanya. Ya, ataupun dengan Manhattan distance. Mana yang simple tapi basically hasilnya juga nanti sama ya, lebih kurang aja. Kemudian distance measure issues ya. Ini isu-isu yang ada di pengukuran jarak itu ya, KNN. Ya, attributes may have to be normalized ya to prevent the distance measure from being dominated by one attribute. Ya, jadi harus dinormalisasi ya. Ya, karena dikhawatirkan nanti didominasi oleh satu atribut saja yang paling dekat dengan objek. Ya. Jadi height of the person may vary from 1.5 meter to 1.8 meter. And the weight of a person may vary from 90 pounds ya, to 300 pounds. And income of the person may vary from 10K to $1 million. Ya. And then kategorinya categorical attributes ataupun nominal ya. Jadi dilihat nanti konvensionalnya ya seperti apa, dia distance-nya apakah 1 atau 0 ya. Kemudian dilihat juga ordinal attributes-nya. Ya. Jadi nanti tergantung dari datanya juga. Ini modified the value ya. Dengan modified value ini adalah method class distribution ya for the possible values. Namanya MVDM gitu ya. Jadi contohnya ini ya, contohnya ada tabel ini transaction ID, ini refund statusnya apakah yes atau no, marital statusnya, ada berapa atribut itu? Ini ada berapa atribut di sini? Ada berapa? Berapa? Tiga, Pak. Tiga ya, refund, marital status dengan taxable income. Ini deskriptornya ataupun klasifikasinya. Ini kelasnya. Ya. Nah, jadi ada 3 atribut, kemudian kelasnya ada 1. Apakah kelasnya ini binary ya? Apakah cheat ya? Yes atau no? Itu aja. Ini yang binary classification ini yang paling banyak dipakai memang. Ya, binary classification ini. Jadi atribut. Refund ini hanya ada 2 kategori, apakah yes atau no. Kemudian marital status ada 3, single, married, dan divorce. Nah, kemudian taxable income ada beberapa range ya. Dari berapa ini? Dari 70 sampai paling tinggi 220. Itu taxable income-nya. Nah, jadi sekarang kita mau tentukan nih ya, Euclidean distance-nya. Jadi kita cari dulu apa namanya untuk Euclidean distance dari between nominal attributes value. Ya. Jadi caranya ini kita buat tabel dulu seperti yang kemarin itu ya, yang untuk mencari apa naive Bayes itu, Bayesian classifier. Marital status dengan refund. Ya, jadi marital status ini ada 3 kan. Misalnya ini kan pertanyaannya adalah distance dari single married ya. Kemudian distance single divorce dan distance
merit, divorce, dan distance dari refund, yes dan refund no. Nah, kita cari. Jadi yang kita cari atributnya adalah atribut single merit, divorce, ya, kemudian refund, yes or no. Berarti marital status, atribut marital status, dan atribut klasifikasi ini, cheat-nya. Sorry, bukan cheat-nya, refund-nya. Jadi yang dipakai atributnya ini, yang mau dicari adalah, yang mau dihitung adalah atribut untuk apa namanya, marital status dan refund. Kita mau cari distance dari single dan married, distance single divorce, dan distance dengan married divorce. Ya. Kemudian distance dari refund yes dan refund no. Ya. Oke, sekarang kita lihat, kita buat tabel dulu. Tabelnya ini ya, marital status ada 3 status, 3 kondisi, kemudian refund hanya ada 2. Ya, kemudian kelas hanya ada 2. Kelas kan ini cheating ini. Cheatnya itu kan hanya ada 2 juga, yes dan no saja. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Yang marital statusnya single, kemudian klasifikasinya yes, ada berapa? Marital status single, klasifikasinya yes, ada berapa? Ini klasifikasi di sini ya, ini kelas. Ini marital status. Ada 2 enggak? Pak kayaknya. 2 ya? 2 ya? Ya, 2. Iya. 2 ini. 1, 2. Kemudian yang marital statusnya single, nah, kelasnya no. Ada berapa? Ada 2 ya. Ya kan? Nih, single, single. Iya, 2 juga Pak. 2, 2 kan? 2, 2. Nah, ini seterusnya seperti itu. Dicari satu-satu yang married. Marital statusnya married. Klasifikasinya yes, ada enggak? Married, no. Married, no. Married, no. Married, no. No semua kan? Enggak Berarti ada. no. Ya, artinya yang statusnya married semua klasifikasinya adalah no. 4-4-nya no. Ya, kemudian yang divorce. Divorce di sini hanya ada 2. Ya, klasifikasinya apa? Yes 1, no 1 kan? Yes, ini no. Nah, itu dicari satu-satu, dibuat tabelnya. Kemudian sekarang yang refund dengan klasifikasinya bagaimana? Jadi refund yang yes, refund kan hanya ada 2 status nih, yes dan no juga. Sama dengan klasifikasinya yes dan no. Yang refundnya yes, klasifikasinya yes, ada enggak? Refund yes, ini no. Refund yes, ini no. Refund yes, Kayaknya enggak klasifikasinya ada. no lagi. Enggak ada ya? Enggak ada, jadi 0, makanya no. Kemudian yang refundnya yes, tapi klasifikasinya no. Ya, semua, karena tadi kan nggak ada yang yes, ini hanya ada 3. Di 3. Refundnya yes, klasifikasinya no, 3. 1, 2, 3, semua no. Demikian juga yang no. Refundnya no, klasifikasi yes. Refundnya no, 1. Nah, ini no 1, yang ini yes kan. Kemudian no, yang 2 yes. No 3, 3. Kemudian yang no dan no ada 4. Baru kita hitung probability dengan apa kaitan dengan jaraknya ini. Jadi kalau dengan formula yang tadi, yang apa namanya Manhattan itu, ya ini absolute value ya, absolute nilai mutlaknya gitu. Jadi nggak ada negatif, ya, semua positif. Absolute. Nah, single ya 2, ya ini kan single 2. Dari totalnya single ada 1, 2, 3, 4, 2/4 ya. Kemudian merit ini yang yes dulu, ini yes. Ya. Kemudian ini yang satu ini yes. Kemudian yang kedua yang no. Ya. Jadi ini 2/4 dan 0/4. Ya. Yang meritnya 0/4. Kemudian yang no-nya ini yes, ya ini yes, kemudian ini no. Yang berikutnya 2 ya per 4. Jadi ini 2/4, yang meritnya 0/4. Ya 2/4, 0/4. Ya kan. Meritnya ada berapa? Meritnya ada 4.
Tapi di sini hanya ada 0, merit yang yes 0. Jadi 0/4. Kemudian sekarang yang no, singlenya no ada 2, jadi 2/4 karena totalnya no ada 4. Kemudian yang merit ya ada 4. Nah, totalnya merit ada 4. Ini hasilnya 1. Ya, kemudian yang kedua sama juga cara yang sama. Ya, single dan divorce. Jadi singlenya di sini, ya divorce-nya di sini. Jadi 2/4 ya, dan 1/2. Ini kan hanya ada 2 nih divorce. Divorce kan ada 2, 1, 2. Jadi 2/4, 1/2. Kemudian yang satunya lagi juga sama 2/4. Ini yang apa namanya no, ya kemudian 1/2 juga. Ini 0. Ya, kemudian yang merit dan divorce juga sama. Jadi cari satu-satu. 0/4 dikurangi 1/2. Kemudian 1/2. Nah ini. Ya, kemudian yang refund yes dan refund no. Ya, tinggal di ini aja. Refund yes, ya ada berapa? 0. Ya kan? Refund yes dengan yes 0. 0/3. Kemudian refund yes dengan no 3. Total no ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi no-nya ada 7, 3/7. Yang satunya 3/3, yes-nya ada 3, dibagi jumlah yes-nya 3 juga. Kemudian satunya ada 4, dibagi dengan 7. Ini. Nah, ini formula Euclidean distance ya, ini yang Manhattan. Oke. Kemudian decision boundaries-nya ya. Jadi kalau kita buat Voronoi diagram ya, dengan poligon ini, it contains exactly 1. Jadi kebetulan setiap Voronoi diagramnya ini ada satu aja, satu objek. Gitu. Jadi itu kita anggap sebagai point, ya generating point-nya atau center point dari objek itu. Ini berapa Voronoi diagram ya untuk 20 poin under 2 different matrix. Ya. Ini dengan Euclidean distance, yang satunya dengan Manhattan distance. Ya, semuanya bisa setiap diagram itu ada satu objek aja. Ya, kemudian ini decision boundaries ya, global dan lokal ya. Jadi ini ada linear regression ya. Kemudian ini dengan apa? Pembagiannya dengan linear, klasifikasinya dengan linear regression. Ini klasifikasinya dengan 15 nearest neighbor, ini dengan 1 nearest neighbor. Jadi dicari yang paling dekat, ini ada 15, kalau yang ini dengan K-nya 15 ya. K-nya 15. K-nya ini, kalau ini K-nya 1. Ya. Jadi yang sebelah kiri, paling kiri menggunakan linear regression. Nah, kalau kita bandingkan ya, itu 15, yang ini 1. Nah, jadi kalau 1 itu kan kita bisa lihat itu, ya kan, malah klasifikasinya malah tidak akurat, ya kan. Ini kita lihat ini yang K-nya 1 ini. Ya, K-nya 15 ini. Ya. Kemudian ini linear regression. Nah, ini apa namanya? Membuat boundariesnya, batasnya antara dua objeknya. Jadi mengklasifikasikan dua objek ini. Satu yang warna orange, yang satunya warna biru. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ya, yang linear regression ini global ya, stable, tapi kurang akurat karena dia linear kan. Jadi dia potong aja bagi garis gitu aja, dibagi, bedakan. Jadi masih banyak objek yang bukan klasifikasinya tapi masuk dalam biru ini kan. Nah, ini yang linear regression.
Kira-kira yang paling make sense, yang paling ini yang mana? Yang kiri, tengah, atau yang kanan? Tengah, Pak. Tengah ya. Karena kan kalau di sini kan nanti objeknya jadi banyak, apa namanya, pada saat pengklasifikasian ini, dia jadi banyak yang outlier, banyak yang keluar dari area. Ya. Jadi ini yang paling make sense ya. Yang paling, kalau kita lihat dari grafiknya aja kan, ya adalah outlier tapi masih boleh acceptable ya. Jadi nggak karena kalau terlalu seperti yang satu ini nearest neighbor ini juga bisa dikatakan sebagai underfitting ya, nggak tepat gitu sebenarnya objeknya. Jadi perlu generalization. Oke, ya kemudian untuk instance described by 20 features ya, but only 3 are relevant to the target function. Jadi kalau atributnya terlalu banyak gitu, tapi ternyata yang relevan hanya 3, itu kan juga yang membuat tidak ini kan, tidak akurat, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ekspektasinya, klasifikasinya. Jadi dimensionality ini, KNN ini mudah misleading ya, jadi mudah mengelirukan kalau kita salah dalam menentukan K-nya itu. When instance space is high dimensional and total distance is dominated by a large number of irrelevant features. Nah, salah satu solusinya kan masalah ini itu dengan PCA ya. Dan PCA, makanya banyak yang pakai PCA dalam apa mengklasifikasikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di KNN. Oke, ini summary-nya KNN classifiers are lazy learners ya. So they don't build the model explicitly. Jadi dia nggak membuat model secara eksplisit ya. Jadi tidak men-generate model. Tidak seperti klasifikasi yang lain seperti decision tree atau bias, naive bias. Kemudian classifying unknown records is relatively expensive ya, where the time is spent during classification time. Ya, karena dia bisa saja lama ya dalam proses training. Kemudian KNN may assume that all attributes are equally important. Jadi kalau yang di naive itu dia setiap atributnya adalah independent, totally independent, makanya disebut dengan naive. Naive, kalau KNN ini atributnya equally important, sama-sama penting semua. Itu kecuali kalau ada customized distance metric. Ya. Oke, ini yang KNN. Ada pertanyaan di KNN? Izin Pak, Ya, silakan. siapa tadi Mas? Saya dulu ya Mas. Ya Mas, Oh iya, mau nanya itu Pak. Tadi yang key-nya kalau kita Kayaknya. misalnya menentukannya itu dari misalnya ada jumlah baris rekod berapa, misalnya 1000 supaya ketemunya dengan pas tadi ya. Key-nya itu kita yang menentukan atau gimana? Iya, kita menentukan secara random. Oh, berarti Nanti kita kami lihat nyoba yang hasilnya. misalnya Ya, kita betul. nyoba 15, 20 gitu ya, Pak? Ya, iya betul. Nanti hasilnya dilihat klasternya. Tadi kan bisa kelihatan yang ada 3 perbandingan tadi antara linear, klasternya bukan klaster, sorry, K-nya 15 dengan K-nya 1. Itu kan yang paling make sense adalah K yang 15 dari lihat hasil perbandingan grafik klasifikasinya tadi. Oh, oke baik Pak. Berarti itunya random ya, yang mana yang mendekati Ya, ya. coba sendiri, try and error. Pak, siap Pak. Terima kasih. Ya, makanya ada initial value. Kita ngasih initialnya berapa gitu. Ya, silakan ada lagi. nah, izin Pak. Yang pertama tadi sebenarnya pertanyaannya sama Pak sama kayak Pak Rudi. Nah, yang kedua ini kalau atributnya itu kan tadi kebetulan kayak single merit itu kan kita bisa kasih skor itu Pak, kasih nilai gitu. Kalau yang dia modelnya nggak bisa gitu kayak warna misalnya kayak gitu tuh gimana Pak? Nah, itu makanya kan tadi kan ada dijelaskan di awal
ininya atributnya itu harus tahu dulu datanya. Itulah machine learning. Jadi kita harus tahu data yang mau diolah ini. Kalau tidak nanti nggak akurat hasilnya ataupun nggak bisa diproses gitu. Jadi hasilnya malah menjadi katakanlah malah keliru kan, itu malah salah hasilnya. Itu yang perlu, makanya perlu pemahaman betul-betul mengenai data kalau kita mau proses dengan machine learning atau AI. Gitu. Jadi kecuali kalau kita bisa kuantitatifkan itu nilainya, nilai warna itu bisa kita kuantitatifkan. Nah, kalau tidak, misalnya kuantitatifkan dari katakanlah dari segi pixel gitu kan, atau dari segi apa gambar itu dari apanya yang bisa kita kuantitatifkan. Kalau nggak bisa ya nggak masuk nanti. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau dijadikan label boleh nggak Pak warna? Ya makanya kalau kita mau kuantitatifkan atau di label berarti nanti masuknya di uh, supervise ya kan, sekarang sini kan semua supervise kecuali kalau di klasternya. Jadi bisa saja kalau kita sudah known datanya sudah cuma kan kalau label itu kan seperti tadi kan, seperti apa namanya marital status itu kan label sebetulnya. Iya. Ya kan, single, married, ya kan. Nah, Divorce. itu juga ya divorce itu juga memungkinkan. Cuman nggak tahu kalau terlalu banyak data itu ya. Karena warna itu ada berapa kan, kombinasi warna soalnya kan macam-macam ya. Ada beribu-ribu warna gitu kan. Kalau warna yang basicnya saja mungkin saja. Tapi kalau warna yang hasil kombinasi misalnya RGB kan, nanti dari multicolor lah ataupun colorful. Itu kan banyak sekali itu warna itu. Nah, itu warnanya mau bagaimana itu juga harus ditentukan. Ya, silakan ada lagi. Jadi tergantung approach-nya nanti seperti apa ya. Jadi data atributnya adanya seperti ini nih. Nah, misalnya tadi kan, katakanlah warna ya. Kalau kita ada informasi image-nya ya bisa pakai image. Image size-nya, ya, ukuran image-nya. Kalau nggak bisa ya, kalau kita mau langsung dilabelkan warna itu, langsung tahu ini warnanya apa ya, bisa juga. Cuma masalahnya kalau terlalu banyak kan jadi kompleks gitu. Kalau angka kan bisa saja angka bisa ditulis macam-macam kan. Tapi kalau warna, nanti kalau yang warna-warna yang nggak jarang kita jumpai itu kan uh, nggak jadi aneh gitu, nggak familiar. Silakan ada lagi. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke apa namanya yang topik yang kedua untuk hari ini. Ya, ini model evaluation ya. Dalam membuat model juga kita perlu mengevaluasi. Ya, ini kita bicara yang paling umum saja yang biasa digunakan. Lihat di sana. Lihat Pak. Lihat. Kelihatan Pak. 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 Oke. Evaluation of classification model ya. Ini objektifnya learning objektif. Explain different metrics with describe. Ya, saya kira sudah kalau ini simple ya, nggak terlalu rumit dan mungkin sudah belajar juga di mata kuliah apa data mining atau ada nggak evaluasi model evaluasi model di mata kuliah lain. Di data mining ada yang apa namanya
true positif, true Iya, negatif, false positif, ada ya. baru sama Pak Indra kemarin Pak untuk di analisis media sosial. Nah, nah, ini untuk modeling itu yang paling simpel ya. Ada banyak sebetulnya untuk model evaluation ya. Nanti ini di sini ada juga beberapa contoh, tapi kita biasanya yang paling banyak dipakai ini. Kalau jenisnya yang lain banyak. Ya, ini jadi ini kan konsep tadi ya yang supervised learning itu. Ya, kita punya atribut, ya kemudian kita labeling, kita klasifikasi deskriptor. Ini atributnya, deskriptornya atau features-nya, kemudian ini labelnya atau kelasnya. Ya. Kemudian setelah itu ya dengan training data kita dapatlah model. Ya, setelah kita running dengan training data ini, ya yang label yang sudah ada, atribut yang ada, dapat model. Nah, model kemudian kita punya data yang unknown, yang baru, yang belum tahu klasifikasinya, kita running dengan model tersebut ya. Nanti dapatlah ini, dapat klasifikasinya sesuai dengan model yang ada dari data training yang digunakan. Ya. Cuma kan karena sudah ada label ini supervisor ya, sudah dilabelkan, jadi makanya namanya supervise. Ya, model evaluation-nya ya dia dengan metric classification ya, untuk melihat performance-nya ya, how to describe the performance of the classifier. Bagaimana kita mendeskripsikan ya performance dari model classifier itu. Ya. Kemudian method for model comparison-nya, jadi dia menggunakan ini yang paling banyak digunakan ini metric for classifier performance. Ya. Fokus on the predictive capability of a model, ya, rather than how fast. Dia hanya melihat capability-nya aja. Dia tidak menghitung computation-nya, kecepatannya ya. Nah, ini karena classifier kan ada computation time, ada kecepatan sebenarnya. Tapi dalam metric performance yang ini kita hanya menghitung capability-nya aja, kemampuan dia mengklasifikasikan, bukan kecepatannya. Ya. Jadi kita fokusnya di capability. So if we know the actual class, then we can contrast it with the predicted class. Jadi kalau tahu actual class-nya, kita bisa compare ya, ataupun kita bisa bandingkan dengan predicted class-nya untuk membentuk ini confusion matrix. Jadi untuk for binary classification task, usually we can call them with this confusion matrix. Nah, paling umum digunakan kan binary classification. Jadi ini struktur confusion matrix ya, ada actual class, kemudian ada predicted class. Ya, jadi kalau actual class-nya positif, yes ya, predicted class-nya yes, ya maka dia disebut dengan plus plus ya, berarti true positif. Ya ini kan ini true positif yang bagian ini. Jadi actual yes, predicted yes, ya plus plus ini true positif. Kemudian kalau misalnya predictednya kalau actualnya no, predictednya yes, ini ada di sini. Ya, false positif. Ya, kalau dua-duanya no, predictednya no, actualnya no, predictednya no, maka dia true negatif. Dia true tapi negatif karena no no. Ya, kemudian yang sini kalau misalnya actualnya yes tapi predictednya no, maka jadinya adalah false negatif. Ya, ini ada 4 kondisi ya untuk metric performance ini. Nah, ini cara menghitungnya kalau for accuracy aja. Kalau akurasi caranya seperti ini, tapi kan ada banyak metrik yang lain selain dari akurasi. Nah, ini most widely used the metric ini adalah akurasi adalah yang true positif ini ditambah dengan true negatif dibagi dengan semuanya, 4-4-nya. TP, TN, FP, dan FN.
Ya, jadi contoh misalnya consider the class problem, ya number of class 1, ya class kan example 99, ya 9900, 9900, ya number of class 2 example 100, 100. Jadi predict everything to be class 1 dan accuracy is accuracy totalnya kan ada 10.000 ini. 9.900 bagi 10.000. Accuracy is misleading because of the model doesn't detect any class 2 example. Ya semuanya hanya di kelas 1 aja. Kemudian class imbalance is prevalent in the many application and should always start by determining the accuracy. Ya. Jadi kita harus memperhatikan faktor-faktor yang ada di sini, ya, karena dia memang ya bisa misleading gitu. Kalau pembacaan ataupun data yang penghitungannya hanya dari satu sisi saja. Kemudian yang cost metric ini. Jadi kalau cost metric, ya, assign a cost CIJ for each prediction, and then prefer the model with the lower total cost, ya, which is calculated by ini cost metricnya, ya. Summation I, summation J, CIJ, ya. And the problem with cost sensitive evaluation lies in determining the classification cost properly. Ini computing cost of the classification, ya misalnya ini ada predict class, actual class, ya, ya main 1, 1, 10, 0, ya. Kemudian confusion metricnya, ya M1, actual class-nya, ya ini 230, ini dengan yang predicted, kemudian yang 80, ya 20, 170, kemudian yang satunya adalah 205, ya 5, 45, 245. Ya. Kalau kita hitung akurasinya ini 80%, ya tinggal pakai formula tadi akurasi, ya. Yang ini kan TP plus TN, kedua-dua true itu, kemudian ditambah semuanya. Berarti ini tambah, yang ini tambah ini, ya 230, 170 dibagi dengan semuanya, totalnya. Nah, yang sebelah kanan, yang M2, ini 205 tambah 245 dibagi semuanya. Nah, kalau cost matriknya itu dikalikan dengan nilai ininya masing-masing, ya baru nanti ditambahkan, ya. Jadi nanti hasilnya yang ini 80%, ini costnya 50, ya, kemudian yang satunya adalah 90%, ya costnya 250. Nah, kalau dihitung dengan apa namanya formula yang matrix tadi. Nah, kemudian matrix yang lain, ya, nah ini other matrix, ya, atau performance metric, performance measure, ya. Ada precision, ada recall. Yang tadi itu accuracy, ya, akurasi. Ada precision, ada recall, ada specificity, ada measure. Ya, accuracy ini tadi TP, mana formulanya? TP plus TN dibagi TP plus TN plus TN, ataupun A dan D, ya. Yang true semuanya true, tapi satunya positif, satunya negatif dibagi dengan semua. Nah, ini selain dari akurasi, ya. Ini presisi, recall, specificity, dan measure. Nah, jadi kalau presisi misalnya, ini adalah TP, so TP dibagi dengan TP plus FP, ya. TP dibagi TP plus FP. Ya, ini ya semua sama, TP dibagi dengan TP plus FN. Ini juga TN dibagi dengan TN plus FP. Kemudian ini F measure.
Nah, ini jadi performance metric ini sebenarnya banyak ini, many measure ya. True condition dengan predictive condition ya, dengan total population. Ya, ada predictive condition positif ya, kemudian yang negatif ya, kemudian true positif, ya, kemudian true negatif, ya, false positif, false negatif. Kemudian ini apa namanya formula tiap-tiap matriksnya. Itu positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan total population-nya. Ya, kemudian yang TPR ini ataupun sensitivity atau recall ya, misalnya ini yang false positive rate ya, fallout ini specificity, ini miss rate. Ya, jadi ada banyak sebetulnya performance metriknya ini. Tapi yang paling sering digunakan ya ini accuracy, precision, recall, specificity dan F-measure. F-measure ini untuk yang apa namanya kombinasi beberapa performance measure yang lain, termasuk recall dan precision. Oke, ini performance measure. Kemudian ini kalau yang ini untuk overfitting dan apa namanya underfitting ya. Jadi yang overfitting, kemudian yang underfitting. Jadi kalau datasetnya terlalu sedikit nanti dia underfitting. Ya kalau terlalu banyak menjadi semakin kompleks, jadinya overfitting. Ya. Harus dilihat makanya modelnya. Kalau misalnya training datanya terlalu banyak, kemudian jadi kompleks ya, bisa jadi dia overfitting. Overfitting nanti nggak ada yang cocok. Ya, jadi kalau ada klasifikasi baru masuk, nanti nggak match, ya, masuk kelasnya masuk mana. Gitu. Jadi bisa salah mengklasifikasikan. Jadi underfitting when model is too simple. Jadi kalau modelnya terlalu simple, jadi both training and test error are large. Ya, ini errornya menjadi besar. Ya. Training data maupun tesnya jadi besar, testingnya. Kalau overfitting ini modelnya terlalu kompleks. Ya. Datanya terlalu kompleks, kemudian large test error, tapi small training error. Gitu. Jadi kesalahan pada testingnya besar, ya, kesalahan pada trainingnya kecil. Jadinya overfitting. Kalau underfitting ini dua-duanya error. Ya, kemudian ada overfitting yang lain karena noise, ya, yang lain selain dari data set. Ini noise point, ada satu noise. Ya. Kemudian ada insufficient example, misclassified. Jadi ini nggak masuk kategori mana, salah diklasifikasikan. Kemudian ini referensi yang bisa digunakan, dibaca-baca terkait dengan ini link websitenya dan juga di WK ya. Kalau mau coba di aplikasinya dengan WK untuk mencari menentukan performance measure tadi, performance metric. Ya, ada accuracy, presisi. Nah, itu semua bisa dicek di sini, performance measure-nya, F measure-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Pak. Ya, silakan. Itu kan biasanya kan di setiap algoritma itu kan ada ini ya Pak, ada di situ ada akurasi, ada recall, ada kadang saya tuh masih bingung Pak maksud biasanya karena untuk mengetes itu kan hasil membaca jurnalnya. Oh, berdasarkan jurnal ini akurasinya, tapi sebetulnya itu kurang paham juga detailnya maksudnya gitu itu. Yang Ya, recall. karena masing-masing punya definisinya gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kan biasanya yang ditampilkan itu hanya akurasi. Ya, akurasi. Jadi bisa juga ada presisi sebetulnya. Presisi ini positive prediction ya. Dia ini kan statistik sebetulnya akurasi. Ya. Jadi
sebaiknya dihitung semua gitu. Tapi kebanyakan dia yang dicari tergantung dari requirement-nya. Ada yang dia mintanya hanya akurasi saja, atau akurasi dengan presisi, atau akurasi dengan recall. Ya. Recall ini sensitivity. Recall itu sensitif. Jadi kalau terlalu sensitif, nanti dia juga terlalu sensitif dengan data ya. Jadi nanti klasifikasinya juga salah, error gitu. Karena dia apa namanya tadi mungkin overfitting ya. Jadi pada saat overfitting terlalu kompleks ya. Ada data bisa diklasifikasikan salah, misleading gitu. Itu sebabnya karena terlalu sensitif. Jadi makanya dilihat sensitivity-nya juga, dilihat precision-nya juga, dilihat dari selectivity. Selectivity itu specificity. Kalau misalnya sensitif ya, misalnya ada kemarin saya ada di percobaan itu Pak, misalnya sensitifnya 90%, 84%. Itu artinya ini ya Pak, apa namanya? Sensitivitas tinggi atau rendah itu Pak kalau seperti itu. Kalau akurasinya misalnya sudah 84%, 90% gitu. Jadi dilihat aja dari testingnya, dicoba di ininya. Bisa jadi dia Oh, terbalik posisinya dengan akurasi. training Kalau testing ya. iya betul. Kalau misalnya semakin tinggi bisa saja dia semakin tidak sensitif kan bisa terjadi. Makanya harus dicek hasil dari hasilnya juga. Itu. Kalau akurasi kan yang paling bagus kan paling tinggi. Karena itu jelas akurasi kan dia membandingkan yang positif dengan positif, true positif dengan apa namanya true negatif ya, yang true positif true negatif dijumlahkan dibagi dengan populasinya. Itu yang paling banyak dipakai. Dan kalau itu nilainya tinggi, ya berarti akurasinya semakin bagus, semakin baik. Nah, cuma kan kalau yang apa namanya seperti recall ini sensitivity kan harus dilihat dulu karena ini sebetulnya penghitungan bias kepada nilai true positif dan kepada nilai apa false negatif gitu. Jadi pada saat kita cek di kelas ya actual dengan prediktifnya dia hanya di row yang pertama saja, yang di yes-nya saja. Nanti kita lihat bandingkan dengan prediksinya. Actualnya yes, tapi prediksinya apa? Prediksinya, oh ternyata prediksinya satunya yes, satunya no. Nah, nanti nilainya seperti apa terhadap perbandingan terhadap yes dan no-nya ini. Itu sensitivitas. Oke Nanti siap Pak, bisa dilihat dipahami Pak. ya, pola datanya. Boleh tanya satu, Pak? Ya, silakan. Kalau untuk unsupervised, Pak, seperti clustering itu kalau kita untuk melakukan evaluasinya, apakah cukup dengan membandingkan antar metode atau bagaimana ya, Pak? Seperti di clustering Ya, mungkin suka dibandingkan antar DBI sama silhouette sama elbow gitu. Atau ya bisa bagaimana? juga deh. Di di apa di clustering itu kan nanti dia unsupervised itu clustering. Ini sebenarnya clustering nanti minggu depan ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Minggu Oke, depan oke, nanti Pak. ada clustering itu nanti ada kita menghitung bagaimana mendapatkan cluster itu. Nah, dan kita bisa tahu nanti apa bedanya dengan yang supervise. Ini kan kemarin yang sampai dengan hari ini kan menghitung semua untuk supervise. Nah, nanti kita Iya. clustering, bagaimana cara menghitung clustering itu juga ada formulanya, secara manual ya, bukan cara dengan coding. Nanti bisa tahu oh ternyata ngitungnya begini. Dan nanti bisa jelas di situ clustering itu. Dia mirip-mirip juga nanti hampir seperti klasifikasi sebetulnya. Ya karena dia nanti akan ikut dia klasternya di mana. Kan seperti mirip-mirip fungsinya kan. Cuma yang satunya disebut supervise, satunya unsupervised. Karena nggak pakai labeling, dia hanya nanti ditentukan center point-nya di mana gitu. Pada saat kita menghitung clustering itu. Karena kita harus menentukan center point-nya, center point data itu. Sebagai kelas-kelasnya itu Walaupun ya, Pak. ya nanti masuk kelasnya, walaupun kita nggak ngasih label, tapi tetap kita harus ngasih posisi center point-nya itu, centroid-nya itu. Karena untuk nanti dia
mengklasteringkan data-data yang ada sebarannya itu. Jadi misalnya kita menentukan data itu ada 3 center point, centroid, ada tiga posisi ya. Nanti dari situ nanti kita bisa mengklasterkan. Jadi sebetulnya tetap aja kita terlibat. Gitu. Hanya namanya saja yang itu kita kasih label, yang ini kita kasih centroid. Itu cuma yang centroid ini dikategorikan oleh ya para saintis ini sebagai unsupervised gitu karena nggak tahu labelnya, dia hanya tahu centroid. Centroid pun random sebetulnya. Ditentukannya random gitu. Kita sebenarnya nggak tahu ini nanti bagaimana, tapi kita hanya menentukan aja, oke, center point datanya ada di sini, dan di sini A, B, C. Misalnya. Nah, nanti baru dihitung. Nah, yang ikut kelompok A itu ada berapa, yang ikut cluster B ada berapa, cluster C ada berapa. Nah, itu clustering. Jadi kita nggak tahu di awalnya. Menentukan center point datanya pun random juga. Kalau yang ini kan kita sudah tahu kelasnya, sudah ditentukan, dilabelkan. Yang apa yang supervise. Oke ya, nanti ini makanya ini sekarang sudah minggu kalau lihat di e-learning ini kita sekarang berada di minggu ke berapa ini? 13 ya. Pertemuan 13 kan? Iya, Pak. Pertemuan 13 ya. Jadi kita terlebih satu ini sebetulnya nanti ujian akhir ya. Karena presentasi ini ada 2 kali. Karena kan ini banyak mahasiswanya, grupnya banyak. Jadi kayaknya nggak cukup satu pertemuan presentasi. Presentasi yang review paper itu. Nanti lihatlah kalau bisa dikompres jadi hanya 10 menit berapa kelompok gitu atau 15 menit kita hitung lah. Mudah-mudahan bisa sekali aja. Ada berapa kelompok? Semuanya 9 atau 10 ya? Nah, enggak sih ya. Sekitar Cuma 10 ya 7, enggak nyampe 10 kan ya? Kayaknya sih hanya 7 atau 8. Kalau di sini sih saya lihat sih hanya 10 betul, pas 10, 10. Pak. Kita kan ada Iya. 30 orang. Wah, pas 10. Jadi 10 itu kalau 15 menit 150. Ya mudah-mudahan nanti cukup dipaskan 15 menit saja. Jadi bisa maksimum ya. Kalau bisa cepat aja lah. Supaya ada waktu karena besok minggu kita hanya sampai minggu 16 kan. Minggu 16 itu sudah dengan ujian akhir. Jadi sekarang sudah minggu 13. Kita hanya punya waktu 2 kali pertemuan lagi sebetulnya. Ya, cuma masih ada materi yang clustering tadi. Ya, clustering sekali, terus nanti presentasi, kemudian baru ujian akhir. Nah, presentasinya presentasi yang midterm itu, yang review paper. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan cukup waktunya. Ada lagi pertanyaan? Ya kan tadi saya terlambat karena saya baru ujian ini, sertifikasi Microsoft untuk generative AI. Bagus juga ini, generative AI. Sekarang kan banyak sekali ya yang NLP kan sebetulnya, yang LLM itu, large language modeling. Konsepnya dari NLP yang untuk ya sekarang kan semua pakainya kan GPT kan. Ya, Iya, Pak. GPT macam-macam lah, dia ada yang ChatGPT, ada yang Copilot. Masing-masing punya plus minus ya, tapi tekniknya sama aja. Gitu. Jadi apa namanya? Ada sertifikasinya dari Microsoft. Ya, generative AI. Nah, kita andanya tadi. Ini menarik juga mungkin kalau ada yang berminat. Berat nggak, Pak, soalnya, Pak? Ya, semua multiple choice kan, soalnya online kan. Pilihan cuma soalnya ada 40 tapi harus passing grade-nya 70%. Diberi kesempatan 3 kali.
Kalau 3 kali nggak lulus ya. Dan ini waktunya 1,5 jam aja. Saya tadi ya. Materinya terkait apa itu, Pak? Nah ini nih, Algoritmanya atau apanya, Pak? terlihat di situ. Oh ya, Teknik semua. Ada kelihatan. Kelihatan Pak. Nah ini nih, ini apa? Jadi dia modulnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelihatan ini ya, yang di web ini ya. Nah, nama Kelihatan. materinya ini, Generative AI. Generative AI, Microsoft ya. Ya, kita harus lulus dulu setiap modul ini. Modul pertama, what is generative AI? Modul kedua, generative AI, the evolution of full online search. Modul ketiga, streamlining your work with Microsoft Pilot, Copilot. Ini sebenarnya Microsoft punya ChatGPT sendiri, namanya Copilot ini. Cuma Copilot ini kalau di browser nggak ada masalah, kita bisa buka ya. Kalau kita browsernya pakai browser itu, browser apa? Saya tunjukkan nih. Chrome. Bukan Chrome, browsernya ini apa? Internet Explorer. Edge ya Pak. Iya betul ya, ya Edge. Edge betul. Nah, punya apa? Dulu kan IE namanya. Di sini sekarang jadi Edge kan. Nah ini saya tunjukkan nih sekalian. Bakal jadi prompt Ya, engineer Pak berarti Pak. iya betul. Ini ada kaitannya dengan prompt engineer. Nah, ini kelihatan di situ. Ini Copilot ini. Kelihatan nggak ininya, Edge-nya? kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Nah, ini kalau Edge ini ternyata dia sudah ada fasilitasnya di ujung ini, Copilot. Jadi nanti dari Copilot ini kita bisa klik, nanti bisa buka karena dia bisa macam-macam ini. Kalau Copilot yang untuk apa kayak ChatGPT ini pakai Copilot yang ini, tapi yang satu lagi Copilot yang bisa lebih advance gitu. Jadi nanti bisa bikin macam-macam lah, kayak bahkan kita bisa bikin summary dari paper. Cuma masalahnya kalau itu kita harus punya akses ke ini. Karena dia kan pakai 365 ini Microsoft-nya. 365 itu masing-masing dia ada apa fasilitas untuk Copilot. Jadi kalau yang Edge ini kan sudah embedded, nggak perlu lagi tambah gitu. Kalau kita mau pakai untuk yang Microsoft Word-nya, Pasti ada PowerPoint-nya, license-nya ya Pak itu. iya harus ada license-nya. Itu masing-masing harus bayar Oh, license-nya. yang Yang Work School itu ya? ya betul ya, yang Oh, oke buat oke. yang Microsoft 365 itu masing-masing harus ada. Kalau yang Edge enggak, Dia langsung aja kalau kita beli yang license atau punya yang license, dia nanti langsung ada Microsoft Copilot-nya. Jadi itu nanti bisa macam-macam dibuat. PowerPoint, dia bisa buatkan PowerPoint. Kalau kita ada paper, minta tolong dibuatkan PowerPoint draft ya, write about the PowerPoint presentation untuk apa namanya the following paper gitu. Nanti dikasih linknya. Cuma paper itu harus ditaruh dulu ke dalam OneDrive ataupun ke dalam SharePoint. Nggak bisa paper yang di internet, nggak bisa. Jadi papernya dia harus kita download dulu, kita masukkan ke SharePoint atau OneDrive. Yang punya ini juga, yang punya Microsoft juga. Karena nanti dia akan lari ke kode etik kan. Jadi ini asumsinya paper itu sudah punya kita. Ya, jadi bagus juga saya soalnya dikasih aksesnya sama Unpad. Menarik Pak. Prompt engineer emang lagi booming sekarang Pak. Oh gitu ya. Ini kelihatan nih. Di sana kelihatan ini. Ini yang di materinya yang diujikan. Maksudnya modulnya. Nah, ya, generatif AI. Ya ini salah satunya prompt engineer. Jadi di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan prompt engineer. Nah, ini yang saya terangkan
kemarin materi-materinya ini terkait dengan Introduction to Artificial Intelligence ini, modul yang terakhir. Nah, ini yang ada machine learning itu ada. Ini semua ada di sini. Saya pun tadi lihat, oh, ya makanya ya saya sekali tes saja langsung lulus karena saya sudah materi yang di sini kan sudah hafal ya materinya yang AI ini. Sudah mengajar malah Pak ya. Iya, makanya sekali tes langsung lulus. Ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya ya dapat sertifikat Microsoft. Saya coba-coba aja, soalnya ya sekarang memang kita harus dilengkapi dengan ini sertifikasi kalian. Ya, idealnya ini orang yang mengajar ini AI ya lulus ini mestinya lah. Cuma kan kita belum sampai ke sana kan di Indonesia. Kalau di luar ini sudah mulai ditanyakan ini satu-satu yang kayak gini. Sertifikasi apa, sertifikat apa. Sudah juga Pak di Indo Pak. Sudah juga. Nah, Iya, kalau kita mau ngajar data science juga harus ada sertifikasi data science apa gitu. nah, cuma kan nggak harus yang global ya, nggak harus dari apa Microsoft Iya, atau apa gitu. bisa Bisa yang cari yang keluaran dari BNSP. Iya, yang ya nasional. betul. Nih, kemudian bagus juga di tiap-tiap modul itu kan ada sertifikatnya satu-satu. Cuma nanti kalau yang integrasinya yang semuanya itu baru nanti dia tiap modul ini. Berbayar berapa ya Pak ya? Nah itu saya dikasih sama Unpad. Saya kan ngajar di Unpad. Ngajar juga di Unpad. Kemudian Unpad ngasih akses ke saya untuk ini ke training apa ke sertifikasi seperti ini. Jadi saya Soalnya pun belum ngetes banyak aja. yang prompt engineer Pak, tapi dicari juga Pak. Oh gitu. Nah ini kalau mau ini sertifikasinya tuh. Ini dari tadi yang untuk generatif dia kan modulnya generatif AI. Kelihatan ini ada file-file PDF. Kelihatan Pak. Kelihatan. Jadi ini kita modulnya ada 6 nih. Ya, jadi tiap modul ini nanti kalau sudah lulus selesai, ini nanti dikasih sertifikat masing-masing. Tapi modul-modul ini sertifikatnya ya dari LinkedIn aja atau dari apa Project Management Institute gitu. Nah, ada yang LinkedIn ada modul. Nah, kalau yang final examnya, yang exam komprehensifnya, ujian komprehensnya itu yang baru nanti dikasih dari LinkedIn, dari apa Microsoft. Nah, ini contohnya ini yang dari Microsoft. Jadi misalnya satu modul nih, saya lulus satu modul, kan ada 6, yang harus lulus dulu semua 6-6-nya. Kemudian nanti baru diambil apa namanya ujian komprehensif. Bagus ini daripada saya mikir daripada dalam satu hari kita baca WA, baca ini nggak jelas ya udahlah kita ikut kuliah aja gitu kan. Jadi waktu ya, sisihkan waktu daripada sosial media atau apa setengah jam 1 jam sehari untuk belajar ini satu modul kan bisa 1 jam 2 jam gitu. Kemudian Paknya nanti masih belajar ujian. terus ya Pak. Kita kalah berarti. Saya Yang penting ambil, sambil kerja begini ya Pak. Agak susah nih bagi waktunya. ya saya juga ngambil kerja kan. Oh sama ya. Malah lebih sibuk Pak Ya ya. kan karena ngajar juga kan di sini. Ya harus bisa menyisihkan waktu. Nah, intinya sebetulnya time management yang membedakan antara orang yang karirnya melaju artinya naik terus itu adalah bagaimana kita mengelola waktu sebetulnya. Kalau saya lihat loh ya, karena kita punya waktunya sama kan, satu hari 24 jam kan, sama ya. Orang yang sukses pun sama juga 24 jam, yang biasa-biasa pun sama juga. Jadi manajemen waktu kalau saya lihat. Jadi kalau kita mau mengurangi hal-hal yang menyenangkan ya, mengurangi yang menyenangkan ya relax ya, baca-baca, apalagi kalau baca WA itu asik sekali kan, atau baca sosial media. Nah, dikurangi waktu-waktu yang seperti itu. Sehari bisa sisihkan aja sejam.
Kalau enggak ya kurangi waktu istirahat. Nah, waktu tidurnya tadinya waktu tidurnya 7 jam dikurangi 6 jam, tadinya 6 jam kurangi 5 jam. Nah ini saya lihat cukup bagus gitu, cukup positif lah. Karena akan menambah ini kan apa namanya ya kompetensi lah. Kelihatan di sana. Ini yang satu modul ini, Ethics in Age of Generative AI. Ini ethics karena kita belajar etik juga, tidak cuma belajar teknikalnya ataupun problem solvingnya. Dia pertanyaannya nggak ada yang semua soalnya multiple choice, pilihan ganda gitu. Jadi kalau ada hitungannya kita hitung dulu nanti pilih jawabannya yang mana. Jadi pertanyaannya teknis tapi lebih banyak ke problem solving, ke perusahaan, ke industri. Jadi implementasi di industri dikasih kasus kemudian kita jawab ini jawaban yang paling relevan itu yang mana. Ya ini satu modul. Nah, setelah lulus semua modul, nanti dia kasih sertifikat yang ini. Kalau yang lulus semua modulnya ini nih. Nah, kelihatan di sana. Ini yang semua modul. Setelah lulus semua modul, 6 modul, mulai ujian komprehensif baru dapat ini. Nah, ini yang ada Microsoft-nya. Nah, ini yang value-nya tinggi yang ini yang ada Microsoft-nya ini. Iya, Prof. Yang Cap Microsoft-nya tuh yang dijual iya, mahal. iya betul. Itu ya, ya ini sekedar sharing aja mungkin ada yang mau tanya-tanya pengen dapat sertifikasi atau apa ya silakan. Karena ada Oh, langsung ya, value-nya Prof tinggi. ya? Iya Langsung langsung keluar langsung ya, Prof? langsung Oh, karena pilihan ganda kan. Pilihan iya, ganda iya, iya. begitu selesai langsung keluar. Kalau nggak lulus kita dikasih kesempatan 2 kali lagi. Hmm. Gitu. Jadi kalau nggak lulus ya nggak ini ya dibaca lagi aja modulnya, di review lagi. Lama juga ya, Prof, 4 jam. 4 jam setengah. Ya kalau ujiannya 1 jam setengah. Oh, Mending Microsoft ujiannya di luar dari yang modul-modul tadi ya, Prof. Ya itulah modul yang tadi ujian komprehensifnya itu dia lebih banyak kasus. Oh, Jadi dia kasih kasus nanti ini penyelesaiannya bagaimana. Tapi yang terkait dengan generative AI ini. Jadi ada yang terkait dengan ethics, ada yang terkait dengan machine learning, ada yang technical, ada yang terkait dengan etika. Teknik itu yang tadi yang supervised, unsupervised, ya. Termasuk tadi yang kayak KNN, ada semua itu. Clustering, ya, reinforcement learning. Kemudian ada AI apa ini generatif apa namanya? AI itu kan sebetulnya dia awalnya dari search engine terus kemudian dia jadi bikin satu lagi reasoning engine. Nah, reasoning engine inilah yang dipakai istilah generative AI ini. Jadi sebenarnya awalnya dari search engine, kemudian kan mulai berkembang jadi chatbot kan. Chatbot kan masih kaku tapi karena pertanyaannya nggak relevan, pertanyaannya apa, jawabannya apa, karena kan yang database-nya masih terbatas di situ. Begitu di OpenAI, database-nya kan seluruh yang ada di internet sudah publik semua yang ada di internet jadi database. Ya akhirnya semakin smooth kan, jawabannya kan semakin agak-agak nyambung lah. Walaupun masih belum juga 100%, banyak juga yang keliru, harus hati-hati juga pakai ChatGPT ataupun apa namanya ini Copilot gitu. While ini sangat ini sekali, jadi kayak kita punya sekretaris sebetulnya. Kalau kita jadi apa katakanlah pengambil keputusan, ya bahkan membuat surat jawaban dari klien aja bisa dibuatkan sama Copilot.
Jadi suratnya kayak gini, kita mau jawab bagaimana gitu. Langsung di-generate keluar, tinggal dicocokkan. Kalau ada meeting pun bisa. Betul, Meeting Pak. misalnya kita meeting nih di Teams, tapi ya meetingnya pakainya di Teams. Pakai yang punya ini juga Microsoft Teams. Kalau kita masuk, dia meeting 1 jam ini, kita masuknya di menit ke-30. Nah, dengan Copilot ini kita bisa tanya, kita ketinggalan apa saja tadi meeting itu selama 30 menit. Nah, memang betul-betul kayak punya sekretaris. Di Zoom juga ada tuh Prof untuk ininya, asistennya buat meeting summary gitu. Dan dia Nah, baru sebulan ini udah bisa bahasa Indonesia. Sebelumnya nggak bisa tuh di bahasa Indonesia. nggak bisa. Nah, skrip kan dia memang, tapi dengan catatan orang yang tadinya yang awal-awal masuk, dia harus aktifkan skrip. Sama ada dua fitur yang dia harus aktifkan, karena kalau nggak bisa nanti si Copilot ini nggak bisa bantu kita. Nah, kita kan masuk di tengah-tengah nih, bukan dari awal. Kalau dari awal nggak ada masalah. Ini ada yang angkat tangan ini, Pak Zainul, ya. Izin, Ada yang mau ditanyakan? ya Prof, izin bertanya Ya Prof. silakan. Ya ini baru kelihatan. Iya, terkait apa generatif AI ini, kalau digunakan di dunia publikasi, kalau di skala internasional, apakah sudah diakui sebagai apa kayak daftar pustaka atau seperti apa Pak? Itu seperti apa Pak ya perkembangan di sana Pak? Terima kasih Pak. Ya baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini sebetulnya generatif AI ini kalau saya pribadi, saya tidak mengandalkan generatif AI untuk membuat scientific paper, dan saya tidak menyarankan sebetulnya, karena basically generatif AI ini kan sebetulnya hanya nocok-nocokin aja, match-matchkan aja, hanya dia lebih advance gitu aja. Jadi jangan berpikir kalau ini dia pinter, enggak, dia ini sebetulnya karena datasetnya besar, banyak pilihannya, banyak, jadi dia hanya menggunakan pattern aja. Kita masukkan begini, dia akan cari mana yang cocok dengan apa yang kita query yang kita kasihkan ke dia. Sebenarnya itu saja. Jadi kalau dia nggak ketemu yang paling dekat, itu pun berdasarkan training kan. Kalau kita merasa cocok, oke. Kalau enggak kan enggak. Tapi kan kita nggak kasih feedback. Ya, kecuali kalau kita kasih feedback terus, ya itu nanti dia semakin belajar terus, learning diulang. Nah, jadi kalau saya tidak menggunakan ini, ya memang untuk membuat paper ya, apalagi kalau eksperimental. Kalau review mungkin ada sebagian lah, yang itu pun harus di paraphrasing lagi. Tapi saya belum pernah mencoba, karena eh, bahasa kalau menurut saya ada kaitannya dengan rasa ya. Bahasa itu ada kaitannya dengan rasa, ada sense. Di bahasa itu harus dirasa-rasa. Generatif AI ini kan nggak bisa merasa, dia kan mesin. Nggak bisa merasakan gitu. Pokoknya ada database-nya ini dia tampilkan. Nah, nanti tergantung kita usernya, kan begitu. Jadi kalau saya tidak menyarankan, tapi kalau hanya untuk alat bantu nggak ada masalah. Jadi kalau dilihat di ini kan suka itu sebetulnya kalau saya lihat dia ini seperti membuat sindiran gitu. Ilmuwan-ilmuwan itu, saintis itu, ya ada, bahkan ada paper yang terbaru kan eh, ChatGPT is bullshit ya. Itu publish di jurnal bagus ya, jurnal Elsevier, apa, Springer, penerbitnya Springer, jurnal bagus. Nah, judulnya ChatGPT is bullshit. Nah, itu kan sebetulnya hanya sindiran aja, untuk ya kita jangan terlalu berpegang mengandalkan dengan hal-hal seperti itu, apalagi saintis ya. Tetap harus kita berdasarkan empirical study, fakta gitu kan. Apa yang dibuat oleh generative AI ini kan dia hanya searching aja, crawling ya, kemudian mencari-cari di database ya. Kalau ada ketemu ya dia bisa tampilkan, kalau tidak tidak. Gitu. Cuma dia memang ada proses learning berkali-kali. Kalau semakin banyak learningnya, semakin halus jawaban yang dimunculkan, semakin relevan. Gitu. Walaupun bisa juga salah. Gitu. Kalau ditanya hal-hal yang terlalu logik kan dia nggak tahu juga. Gitu ya. Jadi kalau saya sih tidak menyarankan pakai itu. Makanya kalau ada training orang pakai ChatGPT membuat paper ilmiah dan ChatGPT, saya nggak tertarik karena itu sebenarnya sudah melanggar etika sebetulnya.
Tapi kalau hanya untuk membantu mendapatkan ide ya silahkan. Nah, nanti dikemas sendiri tulisannya. Ya, sih Pak. ya. Ada itu papernya yang ChatGPT is bullshit, bisa di search di Google, nanti keluar di di Springer. Yang nulis ya profesor-profesor juga dari banyak negara. Ya, artinya dia mengkritik penggunaan ChatGPT untuk hal-hal yang bersifat saintifik gitu. Kalau hanya menjawab surat, menjawab apa kan itu kan nggak sulit ya. Artinya kalau kita juga biasanya minta tolong, atau kalau dia di perusahaan-perusahaan dia punya sekretaris yang buatkan sekretaris kan ya Tata. Tapi kalau yang saintifik ya, yang perlu studi, perlu eksperimen, perlu empirical, perlu observasi, itu kan tidak bisa dibuat secepat itu kan. Harus melalui proses juga. Ya silakan, ada lagi. Nah ini menarik ini. Ini sebab saya lihat kalau kita bisa manfaatkan waktu ini banyak yang bisa dipelajari sebetulnya. Ya jadi ada waktu sedikit ya, 1 hari setengah jam daripada untuk hal lain. Yang penting untuk buka ini online learning, belajar yang online. Nanti kan 1 bulan juga jadi 1 minggu jadi banyak materinya. Yang bisa lulus kalau dalam 2 minggu bisa lulus 1 sertifikasi kan udah lumayan itu, atau 1 bulan 1 sertifikasi. Nah, setahun sudah 12 sertifikasi. Kalau di kantor ada ini nggak, ada sponsor nggak di pemerintahan? Ada kayak maksudnya bisa diklaim nggak kalau ada orang ikut kayak gini mau pelatihan sertifikasi atau Kalau di saya sih ada sih Pak, cuma ada ikatan nanti berapa tahun nggak boleh resign. gitu. Nah, di mana ini? Di mana Pak Ahmad Teridin? Instansi? Di anak perusahaannya Mandiri sih Pak. Oke. Oh yang lain nih di Depko atau di kementerian lain Cuma atau di banyak juga Pak dari prinsipal-prinsipal kayak kemarin Microsoft, Cisco, kayak gitu-gitu nawarin. Jadi setiap ya. after kita habis pengadaan gitu kan, kadang dia ngasih free tuh satu untuk exam gitu. Cuma Ya. kadang bentrok sama kerjaan sama ini sih, jadi nggak diambil sih Pak. Tapi kalau online kan mestinya fleksibel, harus datang ke Online Pak. center. Dan, iya. Maksudnya kalau online itu mestinya waktunya fleksibel, asalkan disiapkan aja waktunya. Cuma memang ya harus belajar dulu, kalau enggak nanti kan ada passing grade-nya soalnya kan. Ya silakan, ada lagi sebelum saya Ini akhiri. Jangan ada lupa absensinya ya. Ya, learning path yang menarik lagi nih, Prof. Di LinkedIn Learning saya baru lihat data ya, analis by Microsoft and LinkedIn. Dapat 2 tuh, Prof. iya. Nah, itu tapi dia Iya, pakai modul nanti. Jadi dia untuk dapatkan itu dia ada modulnya dulu, belajar 6 modul. iya. Nanti itu ujian komprehensifnya. Dapatnya Microsoft itu ngasihnya setelah kita belajar selesai semua modul itu. Jadi kayak yang saya dapatkan ini 6 modul. Nah, setiap modul nanti belajar, nanti ada kuis. Setiap modul ada kuisnya. Setiap topik ada kuis. Tapi kuis itu tidak terlalu ini, hanya untuk praktis saja kayaknya. Untuk latihan gitu. Bukan menentukan lulus atau tidak. Yang menentukan lulus atau tidak di ujian akhirnya. Sama ada modul juga berapa yang memang ada exam, tapi examnya nggak sesusah yang di final, yang di akhir. Maksudnya hanya paling 20 soal gitu aja ujiannya. Kalau ini yang akhir kan 40 soal, 1,5 jam. Nah, masalahnya dia biasanya kalau kita ya, kita orang Indonesia ini
memahami bahasa Inggrisnya kompleks kan soalnya. Bahasa Inggris yang dia gunakan kan kompleks, cerita soalnya kan. Nah ini memahami itunya aja perlu ekstra kan. Kan banyak menggunakan kata-kata wording-wording yang tidak familiar, yang tidak biasa digunakan. Itu yang biasanya menjadi problem kita kalau saya lihat. Orang-orang Indonesia itu kenapa agak sulit untuk dapat certified dari yang global gitu ya. Karena memang kalimat-kalimat yang dia gunakan itu kalimat-kalimat kompleks yang tidak biasa digunakan sehari-hari. Gitu. Jadi makanya di modul itu kita belajar kalau perlu diulangi lagi, ulangi lagi. Ya, gitu. Karena kalau di modul itu kan semua orang dia ngomong, nggak ada catatan kan sedikit aja. Ada slide-nya sedikit sekali. Jadi dia sampaikan pada saat ngomong ini kan kita harus memahami kontennya kan. Nah, kalau yang agak kompleks ya ditulis saja. Tapi dia kadang-kadang ada skripnya juga di slide-nya itu nanti mas bukan di slide di apa transkripnya di ininya di videonya. Banyak ini yang di LinkedIn. Kalau nggak LinkedIn, Coursera. Tapi Coursera ini lebih mahal kayaknya. Saya coba satu belum saya selesaikan karena dia apa namanya lecture-nya panjang-panjang. Kelas kuliahnya panjang-panjang. Berapa jam, berapa 30 menit, 40 menit, ada yang 1 jam, 2 jam. Gitu. Jadi kalau yang di LinkedIn ini kuliahnya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi agak mending. Nggak terlalu lama. Kalau kuliahnya lama ini kan ini juga Pak menyita pikiran kan. Soalnya dia kan cuma kuliah kan disampaikan aja. Kalau kayak saya kuliah ngasih slide, silakan dibaca dan slide-nya bisa dibaca kalau ada yang nggak jelas. Itu kan nggak ngasih materi seperti itu, hanya ngomong saja. Jadi kita harus memahami apa yang dia sampaikan. Kalau kita umum berarti bisa nggak ya Prof ya? Kayaknya menarik nih Prof. Yang mana? Yang tadi itu, LinkedIn. Yang tadi sertifikasi Yang tadi Prof. from engineer itu. Iya, yang modul-modul tadi. Bisa. Dia cuma kayaknya nanti berbayarnya mungkin per modul kali. Karena saya di ini sama kampus soalnya dari Unpad tapi bukan yang Budi Luhur. Dari Unpad dia ngasih ke saya apa namanya akses ke situ. Jadi saya bebas bisa milih mana-mana sertifikasi. Itu yang relevan lah dengan bidang kan. Ini sekarang cyber security saya sudah selesai modulnya, ada lebih banyak lagi cyber security. Tapi saya belum berani tesnya ujiannya karena materinya lebih banyak. Harus belajar lagi, lebih intens. Yang cyber security saya sudah lulus setiap modulnya sebetulnya. Mananya cyber security. Saya lagi ambil tiga sertifikasi. Yang generatif AI sudah lulus, satunya sustainable technology. Ini bagus juga untuk sistem thinking, teknik industri sebetulnya. Yang black belt, yang Six Sigma juga. Kemudian mana ya sebentar. Yang apa? Yang cyber security. Nah ini saya sudah lulus cyber security, lulus modul-modulnya, tapi komprehensifnya belum saya ambil. Dan saya mau persiapan dulu. Maksudnya diulang lagi, dibaca lagi semua materinya. Kelihatan di sana? Oh, materinya nggak banyak juga, cuman dia lebih lama lecture-nya. Ini cyber security, Microsoft. Ini bagus ini. Terlihat nggak di sana? Lihat Pak. Kelihatan, Prof. Lihat. Kelihatannya. Nah, ini cyber security nih Microsoft.
modulnya ini hanya 4 tapi lebih lama waktunya. Gitu. Karena ada yang 3 jam satu modul. Cyber security threat landscape, cyber security awareness. Ini saya sudah selesai semua kan, sudah completed. Cuma final examnya belum nih untuk dapatkan Microsoft itunya, Microsoft sertifikatnya. Kalau masing-masing ini sudah ada. Kemarin ada sertifikasi yang bagus juga ini, hacking, ethical hacking juga bagus. Pas lagi saya belajar itu tiba-tiba ada berita apa PDN di hacking ya, dihack Oh ya. iya, lagi rame itu Pak. Tapi bagus tuh Iya Pak makanya. materinya. Nah, saya ambil hacking teknik ini, bentar. Terus tahu-tahu ada di WA di grup ada bilang ini PDN kena ini. Waduh, saya nggak eksperimen loh di situ. Saya latihannya nggak pakai PDN. Mana ya? Ah, ini hacking. Nah ini baru dapat sertifikat. Ini Komtia, sertifikatnya dari Komtia. Komtia kan terkenal juga ya. Di Indonesia ini enggak Komtia. Banyak pakai enggak Komtia? Nih, kelihatan nggak di sana? Kelihatan, Pak. Komtia itu Computing Technology Industry Association. Nah ini Komtia. Nah ini ethical hacking. Ya, session hijacking. Pas lagi belajar hijacking itu, memang ini kalau kita bisa, kalau banyak latihan bisa hijack mulai dari session di website sampai ke apa namanya ransomware ya, man in the middle ya, bisa baca semua trace ini ya, akses orang. Kalau misalnya makanya kalau di public space itu jangan mengakses internet banking karena bisa dilihat historicalnya. Kalau kita bisa Ada masuk intelijennya Pak yang ngedeteksi nanti. ya, enggak kalau di public ini kan enggak ada. Di public apa space misalnya stasiun gitu kan ataupun airport ya kan. Nah, itu kan kalau orang akses internet kemudian buka internet banking kemudian kita masuk dengan man in the middle ini session hijacking kan bisa baca recordnya dia asalkan kita tahu IP IP-nya dia nanti pada saat baca mana yang aktif gitu. Siapa yang connected dengan ini dengan apa dengan routernya. Nah, kalau kita hijack websitenya instansi lah, dia nanti bisa dilacak. Tapi kalau dari luar negeri susah juga. Yang bisa dilacak kan kalau dari Indonesia juga. IP-nya di-hide aja, Pak. Nah ya makanya, pilih hide ataupun pakai VPN kan teknik yang dipakai untuk VPN itu pun. Saya pernah coba dulu, Pak, nge-hide IP. Tapi ke webnya Prancis, tapi, Pak. Ya kalau keluar mungkin nggak terlalu masalah, jangan coba di atau pakai web yang ringan-ringan lah di Indonesia. Jangan web kantornya sendiri, tempat kerjanya nanti. Atau ini nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa betulkan nanti saya betulkan Pak ini. Dan jadikan cyber security-nya perusahaan. Ini kan rekrutmen Alibaba kan kabarnya cyber security expertnya itu tesnya begitu. Dia datang ke Alibaba dites, dia cuma nunjukkan hijack e-commerce-nya, dia bisa masuk ke situ langsung diterima sama Alibaba. Jadi Praktek expertnya dia. langsung ya Pak. Iya, praktek langsung pada saat interview dipanggil, dia tunjukkan aja. Ini saya bisa hijack bagian ini, selesai langsung oke, masuk. Karena dia bisa nunjukkan kelemahannya kan. Itu sebetulnya kalau dalam hijack itu namanya white hat, topi putih. Jadi hijacker yang baik. White hat. Jadi dia nggak digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau dia ngasih tahu ke perusahaan namanya gray hat, abu-abu. Gitu.
Kan Blue ada team white. bukan Pak? Kan ada biasanya ada red team sama blue team tuh Pak. Ya itu yang hijack, yang lain ini yang untuk hacking ini. Ada juga yang seperti itu, yang pakai istilah blue, pakai istilah red, ada juga. Tapi yang pakai hat ini yang untuk kepentingan pribadi, ya mirip-mirip sih sebetulnya kategorinya. Dan ini dibahas juga di sini. Oke ya, ini sekedar ya sambil diskusi masih terkait dengan bidang kan. Ya, dan banyak manfaatnya ini kalau ada sertifikasi-sertifikasi. Ya, kalau ada yang mau apa untuk upgrade ya, terutama yang kerja di swasta di industri, ini kan banyak dicari nih yang kayak gini sekarang. Kalau di pemerintahan saya nggak tahu sih, mungkin KPI-nya ada juga ya, KPI untuk apa namanya istilahnya training gitu kan. Di tempat kami Oh, belum ada Pak ini untuk yang AI Pak. oh gitu. Iya Nah itu belum bagus ada. itu kalau ambil terus nanti untuk ini kan, untuk apa artinya skill ya, kompetensi. Portofolio ya Pak. Iya betul untuk portofolionya. Kompetensi kan ada penilaian ini kan, penilaian apa, indikator permain kinerja kan, Ada Pak. indikator kinerja. Iya, itu biasanya nanti ada poin itu. Dosen juga ada poin seperti itu. Sekarang kalau mau apply dosen di mana dia ditanya sekarang sertifikasi juga. Di Brunei, di Malaysia, di Emirat, Uni Emirat, sertifikasinya apa? Sertifikasi yang kita miliki apa? Emirat, terus ini Qatar, sini di Timur Tengah, tanya sertifikasi. Nah, itu jadi dosen ya, apalagi kalau kerja di industri yang memang praktikal, langsung handle problem base, ya, masalah-masalah harus diselesaikan. Ya, baik, ya, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ya, jangan lupa absensinya. Ya, nanti ya kita masih ada, sebetulnya kalau lihat pertemuannya kita tinggal 3 pertemuan ya dengan ujian. Ya, tapi kita lihat nanti mudah-mudahan cukup waktu. Ya, nanti kalau yang clustering ini kita bisa perpendek, persingkat sehingga langsung presentasi. Disiapkan aja kalau misalnya minggu depan presentasi, ya jadi sebagian untuk menerangkan clustering, sebagian untuk presentasi, sehingga kita cukup waktu untuk presentasi minggu depan dan minggu satu lagi, minggu 14, minggu 15, sehingga minggu 16-nya untuk ujian akhir. Ya, baik, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.